Selamat siang, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Iya. Saya di sebelah saja deh, supaya ada yang duduk sebelah sini nggak ketutup sama itunya, screen-nya. Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya? Waduh, luar biasa. Sekedar sharing aja, siapa di sini yang hadir bulan lalu? Rata-rata ya? Banyak juga nggak yang nggak hadir bulan lalu? Jadi sebetulnya tuh temanya tuh antara bulan kemarin dan bulan ini tuh kita jadiin satu. Itu gara-garanya sebenarnya sederhana saudaraku. Sorry sebelumnya, perkenalkan nama saya Mas Pauline buat yang bagi yang belum kenal. Nama saya Mas Pauline, ada masnya di depan gitu ya. Saya sudah berkeluarga, istri 1, sama 3 anak ya. Nah panggil Olin boleh, panggil Mas Pauline boleh, panggil Pak Olin boleh, terserah mau panggil apa aja juga biasa sama aja gitu ya. Nah Bapak Ibu sebetulnya tema bulan Februari Maret sebetulnya saya harusnya ngasih bulan Februari, cuman saya nggak bisa karena saya harus pulang ke Indonesia. Jadi dengan semangat yang namanya, ada yang ingat gak temanya Epifani tahun ini apa? Apa? Bahasa Indonesianya? Membangun tubuh Kristus gitu ya. Ya building up the body of Christ, membangun tubuh Kristus gitu kan. Dengan semangat itu, karena saya tukeran sama si Eca, jadi kita berdua tuh semacam ada planning begitu kira-kira. Bagaimana kalau kita kerjasama, kan namanya kan membangun tubuh Kristus gitu ya. Kita sama-sama coba bikin satu tema panjang, kenapa? Februari kan ada perayaan besar, ingat gak saudaraku? Perayaan apa? Valentine, betul ya. Maret awal udah masuk apa? Prapaskah gitu kan. Jadi terus akhirnya kita berdua develop satu cerita yang namanya itulah akhirnya jadinya itu dia tuh the greatest love in history of all mankind gitu ya. Nah dia yang punya ide, kita bikin kayak film kok, kayak film katanya ya. 1, 2, terus yang kalau saya simple, part 1, part 2, dia bilang nggak menjual kok, nggak menjual katanya. Dia kasih judul yang pertama apa? Ada yang ingat? Prophets and Kings gitu ya, nabi-nabi dan raja-raja. Nah sekarang saya bagian yang Mesias. Jadi Bapak Ibu nanti saya minta izin, saya akan recap sedikit, ya, saya akan narasi sedikit supaya dan saya akan memberikan penekanan di beberapa titik supaya kita semua yang tidak hadir bulan lalu bisa ngikutin gitu ya hari ini. Nah itu dia temanya ya, tema kita kan, betul ya? Building the body of Christ. Nah sekarang coba Anda lihat itu bangunan gerejanya. Ini bisa nggak? Nggak bisa tuh ya, lihat bangunan gereja. Ada Yesusnya nggak? Nggak ada ya? Menarik ya? Yang ditaruh ini paling atas siapa? Anak kecil ya? Lucu ya? Yesusnya nggak ada, tapi building body of Christ. Roh Kudusnya ngapain? Terbang aja dikeliling-keliling. Ya, saya senang gambar ini saudaraku yang dipilih sama tim. Kenapa? Ini memperlihatkan kalau setiap orang yang bilang pengikut Kristus seperti Anda dan saya, gitu ya. Dan setiap dari kita sudah menunjukkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Amin. Kok ragu-ragu sih? Amin. Kok ragu-ragu sih? Pressure gitu ya. Ya. Setiap dari kita sudah menunjukkan Kristus yang hidup dalam diri kita, artinya Kristusnya udah jadi belum? Ya udah ada. Kan ada firman Tuhan mengatakan, tanda bahwa kalian adalah muridku apa? Kalau kalian saling, gitu bukan saya ngomong ya, Anda yang ngomong ya. Jadi kalau Anda semua setuju, kalau kita gambarnya luar biasa sekali. Roh Kudus hanya mendampingi yang membuat Anda dan saya mampu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita bersama-sama membangun tubuh Kristus. Bayangin kalau misalnya setiap kali pujian yang main keyboard si Yohana. Bosen kan? Oh enggak. Sorry yo. Oh iya.
Bayangin kalau yang pimpin pujian tiap hari Yofi. Nggak bosan juga. Nggak kelihatan talenta-talenta lainnya dengan adanya ini. Saya terus terang tadi betulan ya, ketika kamu nge-rap, saya merinding. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Ya luar biasa sekali. Saya bilang ini gila-gilaan. Luar biasa banget itu. Jadi luar biasa. Nah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa maksud di sini? Kita semua masing-masing punya kekuatan masing-masing. Ada strength-nya masing-masing. Dan ini yang kita bagikan gitu ya. Nah ini sebenarnya build up. Gitu. Nanti saya akan ulang lagi. Nah saudaraku, itu sebabnya makanya bulan lalu itu the greatest love in history of all mankind, prophets and kings. Sekarang kita masuk ke yang Mesias. Ya, nah saya akan banyak narasi bagian pertama karena saya ngulang apa yang si Echa udah sampaikan. Semoga kita masih ingat, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Saya ingat sekali kata-kata dia sendiri si Echa gitu ya, bahwa ingatan manusia itu hanya bertahan berapa hari? Wah, udah lama. 5, bener Echa? Ya. Parah. Parah. Baik. Saya mau mulai dengan begini. Apa sih love? Kalau kata love, kalau Anda Google, itu bahasa Inggrisnya, itu dia tuh. An intense feeling of a deep affection. Intense feeling, terus menerus, proaktif, deep affection, rasa sayang yang mendalam. Ini kalau bahasa Inggris. Nanti kita lihat ya. Kalau kasih dalam bahasa Indonesia itu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sama dengan perasaan sayang, cinta, suka. Arti kata lain adalah apa? Memberi. Hold kata ini, memberi, kata kasih. Iya dong, karena bahasa Indonesia kan apa? Saya kasih kamu gitu kan ya. Jadi bukannya saya mencintai kamu loh, belum tentu. Tapi saya memberikan. Ini menarik. Perhatikan kalimat ini, kasih memberi. Nah, ngikutin Echa lah, once upon a time gitu kan ya. Bahwa cinta Allah kepada manusia. Ini ulangan semua nih minggu yang bulan lalu ya. Bahwa Allah mencintai, itu sebabnya ketika dia membentuk manusia dari debu tanah, dia hembuskan nafasnya sehingga si debu tanah ini menjadi manusia. Begitu ya. Dan dia sangat mencintai sekali dan dia katakan, lu gua kasih kuasa. Kuasai nih semua yang ada di muka bumi. Kamu bertumbuh, beranak cucu dan seterusnya. Dikasih kuasa, ini luar biasa sekali. Saking Allah mengasihi yang namanya si manusia. Dia cuma pesan satu, jangan ya, tuh pohon itu, buahnya jangan lu makan. Perintahnya seperti ini, saya akan ulang bahasa sehari-hari, Anda bisa baca di kitab Kejadian. Gitu ya. Nah, tapi dasar yang namanya si setan itu, kemudian dia mengatakan, setan ini saudaraku, dia tidak sanggup menghantam Allah. Dia tidak sanggup mengalahkan Allah, karena itu dia berusaha menyakiti hati Allah dengan cara membuat orang yang dikasihi Allah. Saya ulang, karena setan tidak sanggup mengalahkan Allah, karena itu dia cari cara untuk menyakiti Allah. Gimana caranya? Yaitu menghantam, menyakiti orang yang dikasihi Allah. Jadi dia pikir-pikir, ini nih ciptaan Allah nih, si manusia ini nih. Betul, dia goda, dia dia bikin semacam temptation begitu. Dia bilang, enggak, lu enggak akan mati gitu kan. Tapi kalau lu makan buah ini, matamu akan terbuka menjadi seperti Allah. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan ketika jatuh dalam dosa, Allah itu betul-betul mikirin, gimana caranya mengembalikan mereka ke rumahku. Gimana caranya aku membawa mereka kembali bersamaku hidup di taman surga. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Dan Tuhan Allah membuat pakaian kulit dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, mengenakannya kepada mereka, kemudian diusir. Sebelum diusir, dipakaikan sesuatu dari kulit binatang. Ya. Dan dari sini kita bisa lihat yang namanya dipakein kulit binatang, pakein jubah dari kulit binatang, ya binatangnya mati dong. Betul gak? Binatang mati berarti dari awal sudah ada gambaran yang namanya pengorbanan. Ya, ada darah tercurah. Nanti kita lihat nih, ini korelasinya. Ya. Kemudian apa? Kemudian kita tahu sejarahnya, Allah berjanji pada Abraham, keturunan lo akan besar.
Besar luar biasa, saking besarnya sampai akhirnya mereka semua pada saat kekurangan makanan, ya saya lompat nih cepat, sampai dia kekurangan makanan, anak yang dibuang si Yusuf, tahu dong ceritanya, ya kan? Ke Mesir, ya kan? Akhirnya satu bangsa selamat. Karena apa? Karena si Yusuf. Apa karena Yusuf? Bukan. Karena Allah udah janji sama Abraham bahwa aku akan memberkati keturunanmu. Itu sebabnya ketika akhirnya Yusuf dibuang, akhirnya Yusuf menjadi sukses di Mesir, kemudian Yusuf menyelamatkan satu bangsa, ini semua karena campur tangan Allah. Dan yang menarik saudaraku, ketika udah pada orang bangsa Israel pindah semua ke Mesir, ketika Yakub mau mati, Anda pasti ingat ceritanya, siapa yang diberkatin? Semua diberkatin, tapi Yakub herannya gak memberkati khusus Yusuf, yang diberkati siapa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa? Tongkat. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini adalah nubuat pertama bahwa keturunan Yehuda itu akan melahirkan Mesias atau Mesias akan lahir dari keturunan Yehuda. Bapak Ibu pegang ini ya, hear me this. Padahal Yusuf yang seakan-akan menyelamatkan, betul? Tetapi ketika Yakub memberkati, Yakub tidak mengatakan, "Cup, anak lu yang bakal jadi Mesias." No. Dia katakan apa? Yehuda. Ingat ini saudaraku. Dan kemudian kita tahu bangsa Mesir mulai ketakutan karena si bangsa Israel makin gede, akhirnya ditindas. Ya kan? Sekali lagi Allah menunjukkan kasihnya. Karena dia udah janji. Dia udah janji bahwa mengatakan bangsamu akan bertumbuh makin besar dan aku akan memberkati keturunanmu Abraham. Ini janji, konsistensi sekali Allah tuh. Ya. Bangsa Israel tertindas, kita tahu ini semua. Udah belewat nih dari Laut Merah. Anda ingat kan? Ini semua nih bahan bulan lalu nih. Ke atas Musa, tunggu perintah Allah, apa yang terjadi? Waduh jauh, gue gak bisa lihat Allah. Udah kita bangun aja nih lembu gitu kan ya. Waduh auban sekali bangsa Israel saudaraku. Betul-betul auban. Mereka ngelihat yang namanya Allah bekerja. Mereka yang melihat yang namanya udah diberkati. Tapi suruh menunggu, beriman kepada Allah. Susah luar biasa. Ya. Ini kan kayak manusia seperti, di sini sih enggak ada lah, tapi di komunitas lain banyak ya saudaraku ya. Yang kadang-kadang suka, padahal udah pernah diberkatin sama Tuhan, padahal udah pernah ngalamin kasih Tuhan, tapi kok udah karena kedagingan, keduniawian, kita jatuh lagi. Seperti itu saudaraku. Ya. Tapi Allah tidak tinggal diam. Dia akhirnya pulihkan, akhirnya kemudian, gua mau raja, kata bangsa Israel. Ya udah, akhirnya punya raja. Raja pertama siapa? Raja kedua siapa? Daud. Raja ketiga siapa? Salomo, gitu kan? Nah, udah diberkatin. Si Salomo ini, saudaraku, karena istrinya banyak, ya kan? Pusing dia pada saat dia meninggal. Kerajaan terbelah dua. Makanya para bapak-bapak, istri satu aja. Banyak tuh pusing. Satu aja cukup pusing lah, gitu ya. Ya. Now hear me this, Bapak Ibu. Kapan kerajaan terbelah dua? Besok keluar nanti di pengumuman ditanya kapan kerajaan terbelah dua, ya. 920 sebelum Masehi. Kira-kira saya nggak hidup zaman itu. Ini semua berdasarkan Google, ya. Sejarah. Kurang lebih terbelah dua. Ketika Salomo mati, kerajaan terbelah dua. 10 suku utara Samaria dengan sumur Yakub, 2 suku Yehuda dan Benyamin di selatan dengan Yerusalem dan Bait Allah. Ingat ini, 10-2, Yehuda misah. Yucup semua di atas, ya Samaria. Ini si selatan. 9-20. 100 tahun setelah pecah, please hear this. Ada satu nabi, namanya Nabi Mika. Dia ini dari kerajaan utara. Dia bisa nubuat nih, saya bacain ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi dia orang utara,
Dia ngomong tentang selatan. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dengan kata lain, dia udah nubuatin 800 tahun sebelum Yesus lahir, utara masih jaya, selatan masih jaya, dan dia nubuat, selatan, Bethlehem, lu bakalan ngetop karena Mesias akan lahir. Kebayang gak dia orang utara ngomongin selatan musuhnya? Ya dimusuhin lah. Sama bangsanya sendiri pasti dimusuhin. Lu apa-apaan sih orang utara ngomongin orang selatan, betul gak? Dicuekin gak didengerin? Eh 100 tahun kemudian kerajaan utara hancur. Dibuang ke Assyria. Semua orang udah mulai lupa nih. Lupa. Apa yang terjadi? 580 kerajaan selatan dibuang ke Babel. Jadi nubuat ini mah hilang, udah betul gak? Semua dibuang. Makanya waktu itu si Eca masih muncul ini kan, apakah ini kisah tragedi? Dan apa yang terjadi saudaraku? Kira-kira 50 tahun setelah pembuangan Babel, ada satu raja Persia namanya Darius Agung. Saya agak senang sejarah karena saya ngelihat sejarah sedikit. Saya jadi ngerti Allah itu betul-betul luar biasa. Betul-betul, gimana ya, gak bisa ngomong lagi dah. Betul-betul almighty gitu ya. 50 tahun setelah kerajaan Babel jatuh, 50 tahun kemudian Darius Agung, Raja Persia, dia menyerang Asyur, tapi utara gak dipulangin. Dia menyerang Babel, akhirnya Babel itu dimusnahkan dan Darius Agung dipakai Allah untuk memulangkan sisa-sisa bangsa Israel dari Babel. Dia bilang diutus 2 orang. Ada yang tahu gak siapa? Esra, Nehemia. Esra imam, Nehemia gubernur. Jadilah dua maut ini, satu ngebangun iman, satu ngebangun struktur. Pulang. Ya. Nah, dari sini saudaraku, ini mulai nih, dipulihin. Si Yehuda dipulihin. Jadi ada kemungkinan nih, ini mulai kemungkinan kejadian. Ya, pertanyaan saya, ini kebetulan apa konsistennya Allah? Ya, nanti sebagian orang bilang konsisten. Nanti kita lihat lagi. Ini luar biasa saudaraku. Dan pada saat mereka mulai masih di pembuangan saudaraku, ada satu nabi namanya Nabi Yeremia. Dia juga bernubuat, keturunan Daud entar ada Mesias. Padahal lagi di pembuangan Babel, sebelum pulang nih. Yeremia ada ngomong. Semua orang pada gak perhatiin. Ini luar biasa sekali. Dan ini betul-betul luar biasa. Tangkap ya ceritanya ya, 9:20, 8:20, 7:20, besok keluar lu di ujian. Ya. 5:80, 30 tahun, 5:30-an lah kira-kira gitu kan. Ya pulang. Ada kemungkinan nih. Ada harapan. 2025 tahun apa? Hope. 500 tahun yang lalu udah mulai kejadian, saudaraku. Nah, saya ulang 2 nubuat besar. Karena kalau saya sebutin semua, kita jam 7 malam. Saya diomelin sama Puspa. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nubuat pertama. Oleh si Yakub. Dia gak tahu ngomong apa, pokoknya pada saat dia memberkati Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan keluar daripada keturunan lu. Terus Yeremia, lagi pembuangan, dia udah bilang, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kapan Yeremia ini ngomong? Lagi di pembuangan Babel. Lagi dibuang, Yeremia ngomong, Daud akan dipulihin. Gak ada yang perhatiin saudaraku. Tapi pegang 2 hal ini, ya, ini yang luar biasa menarik. Dan kita, kalau Anda perhatikan, Mesias dari keturunan Yehuda. Yehuda ke Daud berapa keturunan? Banyak. Saya gak hafal, banyak. Anaknya Yehuda banyak. Anaknya Daud aja banyak. Dari Batsheba aja ada 3. Dari selir-selirnya yang lain banyak. Ya, tapi pertanyaannya, Mesias harus turun dari Yehuda, Mesias harus turun dari Daud. Kebetulan atau konsisten? Ya, kita lihat nih rencana Tuhan. Dan Yesus lahir, si bayi mungil ini.
Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sesuatu yang ingin saya bagikan supaya kita orang Katolik bisa menjawab. Ya, untuk singkat waktu, saya minta tolong teman saya Eca, tolong bantuin buka. Kita lihat silsilah Yesus. Singkat aja. Bapak Ibu ada yang ingat gak? Siapa anak Daud yang jadi leluhur Yesus? Daud punya anak 3. Dari Batsheba aja ada 3. Ada si Salomo, ya kan? Raja ketiga. Ada si siapa? Nathan, ya kan? Sama ada lagi si Sobab. Bukan soba itu enak makanan. Ya, ada si namanya si Salomo, ada si Nathan, ada si Sobab. Ya, nah leluhur Yesus menurut Injil Matius, coba boleh, yang lain juga boleh buka. Injil Matius bab 1 ayat berapa Cak? 15 ya? Iya, tapi cari yang Daud memperanakan siapa? Iya, ayat berapa tuh? Ayat 6, tolong bacain Cak. Ya. Ya, nah ya. Jadi kalau menurut Injil Matius, anak Daud siapa namanya? Salomo yang nurunin Yesus. Nanti kalau Anda baca nih di bawahnya Yusuf, terus si Yesus. Ya. Nah sekarang coba lihat Injil Lukas bab 3. Lukas bab 3. Ayat berapa Cak? Ayat 31 kalau saya nggak salah. Coba bacain. Siapa anak Daud yang jadi leluhur Yesus? Yang udah ketemu boleh. Sebelum anak Daud, siapa itu? Anak siapa? Anak Nathan? Anak Daud. Jadi anaknya Daud siapa yang jadi keturunannya leluhur Yesus? Nathan. Tadi Matius bilang siapa? Lukas bilang siapa? Alkitab lu salah. Bapak Ibu ada yang tahu? Kenapa Matius tulis Salomo? Kenapa Lukas tulis Nathan? Hah? Siapa yang jawab Maria? Leo? Oh. Matius dari sisi leluhur menurut garis bapak Yusuf. Nah, makanya Salomo itu adalah leluhur Yusuf. Tetapi Lukas dari sisi Maria. Dengan kata lain Bunda Maria adalah keturunan siapa? Daud melalui Melalui siapa? Dengan kata lain Yesus lahir dua-duanya orang tuanya keturunan siapa? Daud dan keturunan Yehuda. Kebetulan atau konsisten rencana Allah? Anda yang bisa jawab. Rencana Allah luar biasa. Kasih Allah begitu mendalam. Lewat berbagai pencobaan, lewat berbagai kejadian, kasihnya tidak pernah berubah. Dan ini semua udah disampaikan di pertemuan bulan kemarin kecuali bagian ini. Ya, tangkap ya saudaraku ya. Nah sekarang kita sebenarnya baru mulai masuk nih bagian yang kedua gitu kan. Iya si bayinya baru lahir gitu kan. Jadi kok tadi 15 menit ngapain? Ngulang kira-kira ya. Nah tangkap ya saudaraku ya. Jadi Anda yang bisa ingat nih ngikutin nih ya. Udah ngikutin. Nah si bayi kecil ini benar-benar bawa banyak masalah. Tetapi sejak kelahiran Yesus mulailah tanda-tanda kemesiasannya muncul dan bisa dibuktikan secara nubuat. Contoh, pembunuhan bayi-bayi di bawah 2 tahun. Itu sesuai dengan nubuat siapa? Nabi Hosea. Kemudian ada apa lagi? Mengungsi ke Mesir. Dari Mesir kupanggil anakku. Itu sesuai dengan nubuat siapa? Nabi Yeremia. Yang hidupnya kapan? 500-600 tahun sebelum Yesus lahir. Dengan kata lain, kelahiran Yesus
menunjukkan bahwa dialah sang Mesias. Luar biasa Bapak Ibu. Dan Yesus lahir, saya skip langsung, dia besar. Apa yang dia gak bisa buat? Makanya tadi waktu dengerin si Okto bilang, orang buta bisa jalan. Gitu kan? Salah ya. Terima kasih Anda ngikutin. Gitu ya. Walaupun jam 3. Ya, luar biasa loh. Kehabisan anggur. Dia tinggal bilang air jadi apa? Anggur. 5 roti, 2 ikan, berapa orang makan? 5.000 orang makan. Siapa di sini yang mau ngawinin? Kok ketawa langsung? Siapa yang mau ngawinin? Undang Ibu Maria aja. Ya, betul gak? Luar biasa. Gak punya duit, suruh mancing. Benar kan? Orang lumpuh bisa melihat. Terbalik lagi. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang mati bangkit. Bapak Ibu, kalau sekarang nih, saya lagi ngebayangin itu saudaraku. Apa yang dia gak bisa lakuin? Gue mau buka, kalau Yesus hidup kali ini zaman sekarang kali ya. Gue mau buka klinik katanya. Gue gak punya duit, gue pancing aja ikan. Penjala dapat ribuan ikan, setiap ikan kasih dia berapa lah $100 gitu ya kira-kira kan. Dapat modal. Betul? Modalnya gue buka klinik. Buka klinik Bapak Ibu spesialis jantung ketemu doang $500. Betul? Di sini. Ya, Medicare ganti 230. Kenapa saya tahu? Karena saya udah periksa. Jadi saya tahu. Gitu ya. Nah, coba hitung. Kalau Yesus kasih tarif. Si buta melihat, spektakuler dong. $500 aja deh, gak usah banyak mahal-mahal gitu ya. Yang sakit pinggang sembuh, didoain $300. Yang lumpuh berjalan, wow spektakuler, 1.000 lah ya gitu ya. 15 menit sekali satu orang sembuh, 10 jam kerja, work life balance di Australia, Monday to Friday. Income dia berapa? $30.000, gak usah dihitung saudaraku, saya udah ngitung di sini. Ya, $30.000 satu minggu. Apa yang dia gak bisa lakuin? Ini luar biasa. Tapi kemudian dia ingat ini. Aduh, papi gue udah janji. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Yesus ingat janji ini. Makanya gak heran dia ngasih perumpamaan. Ini ada 2 kakak adik. Si adik kurang ajar sekali. Minta harta dari bapaknya. Foya-foya. Dan kemudian dia bertobat. Dia mau pulang tapi takut-takut. Papinya ngelihat anaknya yang udah pulang. Papinya udah lari ngunjungin. Papinya udah suruh bilang. Itu domba yang tambun. Gitu ya. Untung bukan saya gitu kan. Ya. Suruh dipersembahkan. Kasih cincin. Kasih apa lagi? Jubah. Apa maksudnya? Dipulihkan kehormatannya sebagai anggota keluarga. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus konsisten dengan pengajarannya mengatakan demikian. Dan dia ingat Bapak bilang begini. Aduh, padahal gue bisa punya nama. Aduh, padahal gue bisa melakukan apapun yang gue mau lakukan. Makanya ketika di Getsemani, dia menangis. Dia betul-betul stres sebagai manusia. Dan dia sujud kepada Allah. Bahkan malaikat turun membantu dia dan berkata. Dan dia katakan apa dalam doanya. Anda pasti ingat, saya yakin orang-orang Epifani pasti ingat. Bapa, seandainya memungkinkan. Singkirkan apa? Cawan. Karena dia udah ngeliat ini semua. Dia udah tahu bahwa dia harus menumpahkan darah. Dia sudah tahu bahwa dia akan dikhianati. Dia sudah tahu dia akan disangkal. Dan dia akan mengalami penyiksaan yang luar biasa karena darah harus tercurah. Maka dia katakan, Bapak kalau boleh, tolong deh ini jangan. Tetapi, nah ini yang luar biasa saudaraku. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan kata-kata yang sama itu diucapkan oleh Bunda Maria. Makanya gak heran gereja Katolik
sangat-sangat meninggikan Bunda Maria karena jarang, bisa dikatakan hampir nggak ada gitu ya. Tidak ada lagi manusia yang mengatakan hal seperti ini. Berani benar-benar berserah. Gitu. Ini luar biasa sekali. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus setia. Yesus taat. Dia memilih mengalami perjalanan salib yang begitu mengerikan. Ya, kita tahu ini semua. Pada saat ada yang cabut pedang, potong kupingnya si Malkus. Yesus marah kan, bilang apa? Sarungin. Atau lu sangka gue gak bisa minta kepada Bapa supaya dia utus 12 pasukan malaikat turun. Dia sanggup. Man dia gak mau. Dia harus, dia tahu. Dan keputusan ini saudaraku dibukukan oleh Gereja Katolik. Dalam Katekismus Gereja Katolik 604. Dengan menyerahkan putranya karena dosa kita, Allah menunjukkan bahwa rencananya untuk kita adalah satu keputusan cinta yang penuh kebaikan dan mendahului setiap jasa dari pihak Anda dan saya. Keputusan. Itu yang saya ingin tegaskan. Bapak Ibu, sebagai manusia, Anda dan saya bisa membuat keputusan banyak hal. Setiap hari kita bisa buat keputusan. Betul? Kita punya pilihan. Kita mau ikut Tuhan, silakan. Puji Tuhan. Kita gak mau ikut Tuhan, silakan. Tidak ada yang bisa memaksa. Tetapi saya berdiri di sini bersama tim di sini, menyemangati. Lihat pengorbanan Tuhan Yesus. Yang tadinya Anda dan saya sudah setuju, dia bisa melakukan apapun, kaya raya dan luar biasa. Tetapi karena janji Bapa, dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapa. Ya, Yesus dikhianati, Yesus ditangkap, Yesus disangkal, ya, dan dia disiksa dengan sangat-sangat luar biasa. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Sama dengan, kalau ada yang masih ingat, waktu penindasan di Mesir. Ya kan? Penindasan di Mesir sampai tulah ke-10. Akhirnya Allah bilang melalui Musa, tulah ke-10 anak sulung akan mati. Apa yang Allah bilang? Kalian bikin persembahan. Darahnya di mana? Di ambang pintu. Kalau ini pintu tengah ini misalnya dibuka gitu ya, tadi kita lewat nih semua, nih pintu semua ditutup, cuma pintu tengah ini dari sebelah luar tuh digoresin darah. Betul? Ya. Dan waktu si malaikat El Mautnya datang, apakah dia ketuk pintu terus dia buka, halo, oh kudus, oh kudis, keluar, kudus, kudis. Apakah begitu? Enggak. Yang dia lihat apa? Darah. Dia lihat darah. Dia nggak lihat lagi siapa yang di dalam. Dia hanya lihat pintu itu untuk akses keluar masuk bangsa Israel, ada darahnya, selesai, gua selamatin semua. Kenapa Yesus mau sampai begini? Karena ini tadi, satu kasih yang sangat mendalam, satu cinta yang proaktif yang sudah dia berikan. Dan perasaan sayang yang mendalam, dan dia memberikan nyawanya bukan hanya untuk orang yang dia kenal. Bukan hanya untuk orang yang murid-muridnya, yang 70 murid besarnya, atau yang dia sembuhkan. No. Anda pasti ingat ucapan pertama Yesus di kayu salib kan? Yesus bilang apa? Ketika dia baru disalib, di Injil Lukas katakan apa? Bapa, ampuni mereka kenapa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua. Dengan kata lain, Yesus seakan-akan dia mengatakan gini, dia nengok ke Bapa di surga pada saat selesai ini penyalipan. Bap, aku sudah mengorbankan darahku. Akulah pintu, kamu cuma lihat ada darah. Persis sekali dengan kejadian pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Terulang, Paskah perjanjian baru. Saudaraku yang terkasih.
Kenapa? Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu untuk menebus Anda dan saya. Dan orang pertama, tidak ada satu orang pun sampai rumah Bapa sebelum Yesus wafat di kayu salib. Dia orang pertama. Ya. Tidakkah ini the greatest love of all mankind? Dan sekarang Anda dan saya punya pilihan. Betul-betul Anda dan saya punya pilihan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya pada sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada yang ingat ketika Rabu Abu kemarin ketika kita ditaruh abu. Si either prodiakon atau romonya ngomong apa? Repent and Anda tahu itu kata-kata dari mana? Itu adalah ucapan pertama Yesus kalau Anda buka Injil Markus. Yang semangat silahkan buka Injil Markus bab 1. Cari kata-kata pertama Yesus ketika dia habis dibaptis. Coba. Ayat berapa tuh, Lo? Ayat 15, itu kalimat pertama Yesus ya. Waktunya telah genap. Waktunya telah genap, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Repent and believe in gospel. Waktunya telah genap apa sih saudaraku? Kalau menurut Yerusalem Bible, itu adalah the kingdom of God is at hand. Jadi coba tangan mana tangan? Tangan kamu Pak. Is at hand. Udah sedekat begini nih. Kenapa Yesus ngomong begini? Karena Yesus mengatakan apa? Gue udah datang. Tanda-tanda sudah ngikutin gue. Nubuat-nubuat sudah ada. Mika udah ngomong. Yeremia udah ngomong. Dan masih banyak lagi saudaraku. Masih banyak lagi. Ya saya gak bisa bagiin semua. Gitu. Anda bisa lihat lagi. Udah begini nih. Tadi dulu belum. Nah tuh. Ya kan? Udah sedekat begini nih. Terus Hosea udah bilang bahwa ada pembunuhan bayi-bayi. Yeremia udah ngomong lagi dia bakal diusir ke Mesir. Mengungsi ke Mesir dan kembali. Semua tanda-tanda ini. Kerajaan Allah sudah genap waktunya, kerajaan Allah sudah dekat. Is at hand. Kita tinggal ngapain? Hold ya. Gimana cara holdnya? Gimana cara holdnya? Udah dikasih tahu kan apa tadi? Bertobatlah dan percayalah pada Injil. That's it. Anda dan saya dimasuk di Prapaskah sekarang. Apakah ini another Prapaskah? Ask ourselves gitu ya. Tanya dalam diri kita sendiri. Apakah ini satu another Prapaskah di 2025? Atau kita benar-benar mau berusaha untuk berubah. Perubahan dari dalam, merubah seluruh hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika seseorang bertobat, ketika seseorang mau kembali kepada Bapa, gambaran tadi Allah akan segera menghampiri Anda, memeluk Anda. Dia pakaikan jubah. Anda dan saya dipulihkan. Dipakaikan cincin kebesaran. Anda dan saya diperkenankan masuk kembali ke rumah Bapa. Dan kalau semua orang bertobat, semua orang ngalamin kasih Allah, Yesus katakan apa? Tanda bahwa kau pengikutku ketika kalian saling apa? Mengasihi. Dan ini nanti yang akan dijelasin secara detail ya di pertemuan April ya Citra ya kira-kira ya. Luar biasa sekali ya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, Mesias. Lihat konsistensinya, bukan kebetulan. Dari awal perjalanan bangsa Israel. Karena cinta Allah, konsisten sekali cintanya. Dan akhirnya dia turun ke dunia. Kita tadi ingat, Matius dari sudut ayah, Lukas dari sudut ibu.
orang tua Yesus dua-duanya keturunan Yehuda dan dari Daud. Luar biasa sekali rencana Allah. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi pada siang hari ini kita sekarang ngerti, saya mau ajak kita mau refleksi pada siang hari ini. Kita punya waktu, kita akan masuk di dalam suasana doa. Saya undang teman-teman. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kami kembalikan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Semoga berkat Allah yang Maha Tinggi turun dan diam dalam diri kita. Turun dan memberkati orang-orang yang kita cintai dan kita doakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan berkati, selamat sore.